Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Kelas 11 MIPA 3. Hari ini kita akan tentang pendidikan Jepang di Indonesia. Nah, Jepang ini adalah negara yang besar. Kita harus belajar dari cara mereka memanage agar kita bisa menjadi negara besar. Untuk memulai pembelajaran hari ini, mari salah satu pimpin doa terlebih dahulu. Ayo, salah pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum mengawali kegiatan pada pagi hari ini, Alhamdulillah berdoa berkata pada kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Biar kita semangat, mari kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Bisa dimulai. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah di sanalah aku berdiri, jadi bangunku. Indonesia, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semua. Tembak jiwanya berbakti untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Oke, saya absen terlebih dahulu. Sebelumnya kalian sudah menyiapkan ya alat tulis sudah, itu buku dan tasnya ditaruh di bawah. Oke. Saya absen. Adinia hadir. Aisyah hadir. Amanda. Oke, Amelia. Andini. Arita. Auguska. Benas. Ya ada. Dito. Erlita. Farah. Faros. Jadi. Haira. Kinanti Haira. Marcela Putri. Maulina. Mela Presia. Muhammad Fatur. Muhammad Andra Ramli. Muhammad Hasnan. Abila Dorani. Abila Fatika. Nafisa. Nanda. Rahes. Rekan hadir. Kefauzan, Sabina, Cynthia, Sultan, Sweta, Umi, Idris, Jurafi, hadir. Oke,
Sudah saya absen semua? Oke, nanti kita akan belajar mengenai kedatangan Jepang. Ya, Jepang kita lihat ya. Kalau kalian lihat tuh waktu Piala Dunia tuh, di mana penduduk Jepang begitu disiplinnya mereka terhadap satu kebersihan paling kecil. Di sana selokan aja bisa jadi kolam. Ya, kalau kita selokan isinya apa ya? Kalau nggak lalat, ya, gantung. Oke, dari inilah nanti kita akan belajar, kita akan membuat karakter kita itu benar-benar disegani dari diri kita terlebih dahulu. Itu yang dilakukan Jepang. Nah, nanti kita akan buat mind map online yang nanti langsung kalian presentasikan di LCD di depan. Itu ya. Nah, di close. Nah, terlebih dahulu nanti. Nah, jangan di close. Aduh, malah close. Coba kamu. Oke, nanti kita akan lihat video terlebih dahulu. Nah, yang sejarah masuknya Jepang. Ada sudah? Dari L'Oreal Paris, Internet's favorite foundation. L'Oreal. Paris Infallible Matte Cover Foundation. Oke lah, pakai ini langsung biar lama. Oke, kalian lihat video yang di depan ini. Because you're worth it. Oke, nanti bareng ya, saya jadi ulang. Ini udah sampai ini. Kita mulai. Yuk kita lihat. Jepang adalah sebuah negara kepulauan dan negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional di Asia Timur. Letaknya di ujung barat Samudra Pasifik, di sebelah timur Laut Jepang, dan bersebelahan dengan Tiongkok, Korea Selatan, dan Rusia. Dalam catatan sejarah, orang-orang Jepang masuk ke Indonesia sebelum Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Krisis ekonomi tahun 1937 yang melanda dunia ternyata tidak begitu berdampak bagi negara Jepang. Jepang berhasil mengantisipasi dampak buruk yang diakibatkan oleh resesi global. Jepang mampu bertahan berkat strategi perekonomian mereka. Hal ini berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda yang terdampak akibat krisis tersebut. Perekonomian Hindia Belanda kian terpuruk. Faktor inilah yang menjadi jalan masuk awal Jepang ke wilayah Indonesia. Mengutip tulisan Al-Bidayah paling dulu yang difoto pada laman tirta.id tanggal 21 Februari tahun 2022 menjelaskan pada tahun 1938 sampai dengan 1939 orang-orang Jepang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas dari Hindia Belanda yang diperoleh dari kekayaan alam Nusantara. Jepang pada waktu itu menjadi pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Situasi demikian membuat mereka mampu masuk ke Indonesia pada tahun 1938 sampai dengan 1939 untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Pada tanggal 1 September 1939, Perang Dunia Kedua dimulai. Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan.
Jepang di blok fasisme bersama Jerman dan Italia, sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu yang dimotor Amerika Serikat dan Inggris. Situasi ini tentunya merugikan Jepang yang telah menanamkan investasi di Indonesia serta mengimpor berbagai komoditas hasil alam dari Hindia Belanda. Atas dasar itulah, Jepang kemudian mengincar Indonesia untuk menguasai kekayaan alam Nusantara guna kebutuhan perang dan industri. Jepang berkeinginan untuk mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya. Keinginan ini diwujudkan melalui serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii pada 7 Desember 1941. Penyerangan ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan sekutu yang terdiri atas Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda yang diperkirakan akan menjadi ganjalan bagi ekspansi Jepang di Asia. Dikutip dari Sejarah Nasional Indonesia 6 tahun 1984, karya Marwati Jonaikus Ponegoro dan Nugroho Noto Susanto, pemerintah kolonial Hindia Belanda melalui Gubernur Jenderal Santa Frans Parkentor Steenhauer menyatakan perang terhadap Jepang. Jepang merespon tantangan tersebut dengan mengirimkan pasukannya ke wilayah Tarakan, Kalimantan Timur pada 11 Januari 1942. Keesokan harinya, wilayah Tarakan berhasil diduduki Jepang. Alasan Jepang pertama kali mendarat Kalimantan dan bukan di Batavia dikarenakan pada saat itu salah satu kota di Indonesia yang memiliki kekayaan sumber daya alam, khususnya minyak dalam jumlah besar adalah Tarakan. Sebelum Jepang menguasai Indonesia pada tahun 1942, Belanda lebih dulu menduduki tanah air. Sejak abad ke-17, pada saat itu, Belanda telah menjadikan Tarakan sebagai kota penting karena memiliki 700 sumur minyak, pemilikan minyak, dan lapangan udara. Itulah mengapa pendudukan Jepang pada awalnya dilakukan di daerah Tarakan, bukan di daerah Jawa, karena mereka memang membutuhkan kekayaan minyak bumi untuk memenuhi kebutuhan perang Pasifik. Setelah menguasai Tarakan, pendudukan Jepang segera merembet ke wilayah-wilayah Indonesia lainnya, termasuk Maluku di kawasan timur, Balikpapan dan Pontianak misalnya, masing-masing berhasil dikuasai Jepang pada 24 Januari dan 29 Januari 1942. Berikut berturut-turut pada tanggal 3 Februari dan 10 Februari 1942. Inilah Samarinda dan Banjarmasin yang direbut Jepang dan Belanda. Setelah menguasai Kalimantan dan Palu, pasukan TNI pun melanjutkan ekspedisi ke wilayah Sunda. Ini kan bensin yang baru dan kena motor sampai terus nggak boleh setengah-setengah karena kalau setengah-setengah bang Sumatera, tanggal 14 Februari 1942, Jepang mengerahkan pasukan payung untuk menduduki Sumatera. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Keberhasilan tersebut membuat Jepang semakin bertekad untuk menguasai wilayah Jawa. Jepang pun menduduki wilayah Teluk Banten di Jawa Barat dan Kragan di Jawa Tengah pada awal Maret 1942. Dan Batavia yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda disebut pada 5 Maret 1942. Menyusul kemudian Bandung yang diambil alih 2 hari berselang. Pemirsa, Belanda yang semakin terdesak terpaksa menyetujui untuk diadakan perundingan. Tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, dekat Subang, Jawa Barat, kedua belah pihak bertemu. Dalam perundingan yang dikenal dengan nama Perjanjian Kalijati, diputuskan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Selanjutnya, dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Santa Frans Steenhauer, dan Letnan Jenderal Hendrik Verhoeven, yang merupakan komandan angkatan perang Belanda di Jawa, kepada Jenderal Hitoshi Imamura selaku wakil delegasi Impor. Sejak saat itu, wilayah Indonesia berada dalam kedudukan pemerintah militer Jepang. Setelah resmi menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942, Jepang mulai menyusun pemerintah dengan melancarkan pendudukan mereka di Indonesia. Selain itu, Jepang juga melakukan aksi-aksi propaganda demi menarik simpati rakyat Indonesia. Di setiap kesempatan, Jepang menyampaikan pernyataan bahwa Indonesia Timur berada di kedudukan yang sederhana. Jepang adalah saudara tua bangsa Indonesia. Jepang akan memimpin Asia untuk membangun Asia Timur Raya, dan bendera merah putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Hindia. Selain itu, lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan bersama kita.
Salah satu propaganda Jepang yang populer membentuk gerakan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Gerakan 3A yang dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha peperangan mereka melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Selain gerakan tersebut, pemerintah militer Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya serta kegiatan-kegiatan dan membentuk deretan organisasi yang melibatkan orang-orang Indonesia seperti pembela tanah air, Heigo, Seinengan, Keiboda, Barisan Pelopor, dan masih banyak lagi. Jepang membutuhkan bantuan orang-orang Indonesia untuk menghadapi sekutu di Perang Dunia Kedua. Namun di sisi lain, pada perkembangannya, perlakuan Deniko terhadap rakyat Indonesia justru semakin kejam. Penerapan kerja paksa Robusa dan Jugutian itu adalah sedikit contohnya. Selama kurang lebih 4,5 tahun, Jepang menjajah Indonesia. Banyak kerugian dan kesengsaraan yang ditimbulkan. Semua diarahkan demi kepentingan perang untuk Jepang, sehingga kehidupan masyarakat Indonesia tersisa. Begitu pula dengan sumber daya alam yang dikuras oleh Deniko. Hingga akhirnya, pada tahun 1944, kedudukan Jepang dalam Perang Pasifik sudah sangat besar. Di mana-mana, pasukan Jepang menderita kekalahan terhadap pasukan sekutu. Kondisi menjadi semakin parah setelah pasukan sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat berhasil melakukan pengeboman terhadap 2 kota di negara Jepang, yaitu Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945 dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Pengeboman terhadap kedua kota tersebut mengakibatkan jatuh korban yang jumlahnya mencapai ribuan jiwa. Jepang mengalami kehancuran total. Pada pertengahan tahun 1945, Jepang menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan akhirnya menyerah kepada sekutu. Kondisi tersebut kemudian dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pejuang dan rakyat Indonesia yang sudah sekian lama menantikan kebebasan dari penjajahan bangsa lain. Situasi ini membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya itu video pengantar. Nah, akan saya jelaskan pengantar dari saya untuk materi kedatangan Jepang. Next. Nah, tadi seperti di video, kedatangannya dimulai dari penyerangan pangkalan Amerika Serikat di Hawaii karena Jepang bagian dari blok ASIS, itu bloknya Jerman sama Italia. Mereka pemenang Perang Dunia Pertama, makanya Jepang sampai berani menyerang Amerika, negara paling kuat di dunia. Lanjut. Nah, sehingga Jepang berusaha menguasai wilayah Indonesia untuk mencari pengaruh. Kenapa ditarakan seperti di video tadi ya? Karena di situ sebagai sumber minyak bumi, Jepang itu pasokan banyak sumber. Karena apa? Negaranya baru bersengketa perang dengan negara sekutu. Lanjut. Nah, 1 Maret mendaratkan di Banten Indramayu di bawah pimpinan Jenderal Imamura. Next. Nah, 8 Maret Belanda menyerah di Subang, di Kalijati. Karena jelas Jepang sangat kuat pada saat itu. Lanjut. Nah, ini gambar Legend Hitoshi Imamura sama Letnan Jenderal terporter. Lanjut. Nah, sejak itu kekuasaan Belanda di Indonesia itu berakhir dan awal kekuasaan Jepang itu dimulai. Lanjut. Nah, namun sesaat setelah Jepang mendarat ke Indonesia, ternyata Jepang berbuat yang tak kalah licik dan bengis dari kolonial Belanda. Next. Nah, latar belakang kedudukan Jepang jelas dari eksplorasi Meiji, yaitu program pembaruan militer di Jepang. Keinginan rakyat Jepang menguasai Asia. Makanya dengan jargonnya Jepang itu saudara tua Asia. Terus Jepang ingin menjadi negara industri dan Jepang negara anti terhadap imperialisme Barat. Lanjut. Nah, tujuan Jepang menjajah diantaranya Indonesia dijadikan sumber bahan baku seperti tadi minyak bumi di mana tadi? Ya, di Tarakan.
Nah, selain itu rakyat Indonesia dijadikan kekuatan menghadapi sekutu. Makanya terus programnya, kebijakan yang paling kan apa militer, KDC dan Ibu pembela tanah air itu untuk apa? Mempersiapkan rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam perang Pasifik. Lanjut. Next. Dan masa pendudukan Jepang itu pergerakan nasional yang dibentuk pada pendudukan Jepang harus dibubarkan. Organisasinya semua dibubarkan kecuali MIAI. Kenapa MIAI? Majelis Islam Ulama Indonesia. Kenapa MIAI? Tadi karena Jepang itu anti barat, anti kolonialisme. Dan MIAI itu juga anti barat. Makanya untuk mempromosikan bahwa Jepang itu mendukung Indonesia, termasuk ada kalimat menjanjikan kemerdekaan di kemudian hari, itu ya karena untuk menarik simpati agar Indonesia mau membantu Jepang. Akhirnya mereka ada juga gerakan untuk tadi mempromosikan lewat gerakan 3A. Ada Putra, ada Jawa Hukope, dan Jawa Sangi. Next. Nah, gerakan 3A. Cahaya, pelindung, dan pemimpin. Next. Nah, dampaknya jelas. Ini sudah tadi. Next. Nah, dampak berlanjutan bidang ekonomi nanti akan dibahas. Next. Nanti ini akan kalian bahas. Sosial. Next. Nanti akan kalian bahas dan saya bagi kelompoknya nanti untuk proyeknya. Next. Ini untuk apa namanya? Organisasi militer, Buddha, Hego, Bujinkai, nanti juga masuk dalam proyek kalian. Next. Dan akhirnya di puncaknya di tanggal 6 sama 9 Jepang diserang sama Amerika Serikat dan sekutu. Dan akhirnya apa? Kalah. Akhirnya kekosongan itu yang nanti dimanfaatkan oleh Indonesia untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Next. Nah, Jepang menyerah tanggal 14 Agustus. Next. Nah, nanti kalian juga bisa saksikan barcode-nya. Ini LKPD-nya saya bagikan terlebih dahulu. Salah satu kelompok bisa mengambil LKPD yang sudah saya siapkan. Tapi mana? Nih, maaf. Nih, kelompok nanti dibagi kelompoknya di kedatangan Jepang, judul pertama. Siapa yang sanggup kedatangan Jepang? Oke. Nanti dibagi langsung kelompoknya ya. Pilih kelompoknya, terus propaganda Jepang. Nah, nanti cari kelompoknya. Terus kebijakan politik dan ekonomi. Nah, nanti cari. Itu ada scan apa itu barcode-nya, bisa kalian cari. Materinya sudah saya rumuskan di situ. Sampai mana tadi? Kebijakan sosial, politik, ekonomi. Ya. Terus kamu politik ekonomi sosial, budaya, sama yang satu sosial. Itu kami sosial yang sama sosial, budaya, pertanian. Mana kelompok yang tema sosial budaya sama. Peristiwa kekalahan Jepang nanti dicari di QR code-nya. Nanti saya monitoring untuk itunya. Diklik lagi Mas. Itu ada apa namanya? Petunjuknya. Next. Nah, itu ada temanya sama judul kelompoknya. Sudah tadi ya, angkat tangan kedatangan Jepang. Ada propaganda ada. Terus kebijakan politik. Apa itu? Politik ekonomi ada, sosial budaya pertahanan ada, dan organisasi tuntunan Jepang sudah dapat ya berkali-kali ya. Peristiwa kekalahan Jepang terakhir.
Oke, nanti kalian diskusi. Sekarang kalian buat di Canva, bisa di Canva atau di PPT bisa. Silakan dibuat di Canva dan di PPT. Silakan kalian gunakan komputer yang ada untuk membuat proyek yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini, dan nanti kalian bisa dikirim hasilnya di WA kelas ya, di WA kelas salah satu nanti untuk presentasi di komputer ini. Ini siapa sih mungkin ketuanya ditaruh ini di WA-nya di sini. Nah, hubung loh, keluar lagi, dicari lagi. Oke, bisa kalian buat. Nah, nanti akan saya monitoring untuk pembuatan dan kita akan diskusi. Oke, bisa kalian kerjakan di di komputer. Ya, kalian bisa presentasi, nanti kalian satu duduk, satu berdiri, dua perwakilan kelompoknya. Yang dua itu untuk mengerjakan LKPD-nya itu, kesimpulan. Jadi dua orang nanti presentasi dari itu yang sebagai operator sama yang presentasi, terus yang dua lainnya untuk menyiapkan kesimpulan di LKPD yang nanti dikumpulkan. Itu ya, langsung bisa dikerjakan. Bisa dibuat. Nanti dikirim di komputer ini ya. Ini di grup, di WA grup ya. Duplik apa? Tadi ada yang double. KPD-nya ada yang ditambah ya, ditambah atau disamping itu karena dan simpel itu kebanyakan kamu yang boleh rasanya dimulai dari Canva ya, berarti ya kebanyakan ya pakai ya. Yang lain bertanggung jawab untuk di LKPD. Jangan lupa nanti evaluasi nanti ada kuis yang nanti saya kirim di WA group lewat Google Form 5 soal. Itu 5 soal soalnya agak tingkat kesulitannya agak susah. Yang 4 atau itu soalnya sedikit bots, tidak terus Jepang mendarat, tidak seperti itu. Kalian harus menganalisis pemilihan ganda, tetap itu pertanyaannya analisis. Nah, itu bisa kalian scan barcode-nya di LKPD. Di LKPD itu ada barcode-nya, bisa kalian scan terlebih dahulu. Selesaikan paling lama 20 menit ya, atau 15 menit, nanti kita presentasi. Boleh. Ya, masih bagus. Ya, bagus. Ya gitu. Bebas. Di dalam seni membuat itu tidak ada yang salah. Selama materinya mengacu kepada
yang sudah saya tentukan. Kalian nempelnya mau kalian buat horizontal atau vertikal itu tidak masalah. Atau buat seperti apa, landscape itu enggak masalah. Ya itu bagus. Berarti nanti kita sekitar evaluasinya untuk di kuisnya sekitar 10 menit. Berarti kita nanti selesai jam 9.30. 8.20 selesai semua. Ini jam berapa? Belum tidak jam 8. Boleh kan? Jadi pokoknya ini perjalanannya sampai jam 9. Tadi jam 9.30 kita selesai semua. Sampai evaluasi. Di sini kalau itu sate ini masih nanti kamu presentasikan. Nanti saat presentasi mungkin monitor ini bisa saya hadapkan ke sini. Biar semua bisa melihat. Sudah presentasi, monitor utama ini nanti akan saya hadapkan ke layar LCD. Berarti ini sampai jam 9 ya? Oh iya, cukup 30 menit. Pas nih kok. 30 menit, nanti presentasi 20 menit dan 10 menitnya untuk mengerjakan kuis. Yang penting ini 30 menit selesaikan. Saya ya. Nanti jangan lupa LKPD-nya diisi. Ada yang isi LKPD, yang lain itu saling berbagi file untuk digabungkan. Mungkin kamu yang sosial, aku yang ekonomi, itu dicari seperti itu. Aku yang politik, kamu yang ekonomi, misalkan kayak gitu. Di syuting semua ya, saat mengerjakan ini satu-satu monitornya di syuting. Sudah semua satu-satu. Saya cek lagi satu-satu untuk saya monitoring lagi. Kalau satu, saya lihat satu-satu ya. Ini sambil saya nilai ya keaktifan kalian dalam membuat itu masuk dalam nilai sikap. Ini sambil saya observasi untuk apa ya, nilai sosial atau nilai kerjasama tetap saya nilai dari tingkat kerjasama kalian dan dari itu siap ada udah begitu saja.
Amanda, anggotanya. Kamu siapa namanya? Aira. Nomor absen, Mas. 15. Tadi. Adanya absen 1. Yes. Absen 11. Absen 24. Absen 24. Absen 12. Kebijakan kebijakan Apa? selanjutnya bilang sosialnya ini juga kan dia nggak ngapa. Oh iya, aku merah, aku merah, aku kan kalau partai ini ya ada satu Pak Wakilan, Pak Mamannya siapa? Anggotanya Arita. Selanjutnya itu siapa namanya tadi? Selanjutnya kelompok 4. Siapa kelompoknya tadi? Ya, namanya? Bagus. Mau saya mau yang kelompok Selvina atau Silviatia atau sampai sana. Andi. Ayah. Terus berikutnya kaki yang bagus sih. Selanjutnya
5. Oh, ini bisa masuk. Terus terus berikutnya kelompok selanjutnya terakhir ya. Bilang semua berdua. Oh iya, tak ganti lagi. Kelompok 2 mana ya? Sampai mana? Ada kesulitan nggak? Temannya? Ya, kedua di awal saya tahu. Kalau bisa perpaduan 3A sudah ditulis. Kalau bisa 3A ditulis yang besar seperti segitiga itu. Tapi sudah masuk. Bisa digambarin dan di yang gambar kayak yang di slide saya tadi 3A gitu. Yang besar. Nanti itu bersama. Berikutnya nomor 3 mana? Oke, materi. Kebijakan bidang politik ekonomi. Ya. Ada kesulitan nggak? Politik apa sih? Dan pembentukan pasukan militer, terus dijalankannya politik daring, terus melakukan staycare setiap pendidikan. Ya, jadi nanti kalau kamu tahu seperti kamu tahu kan, ada loh pemberbatan staycare itu masih ada loh. Contohnya perasaan bersalah atau menyesal yang ditunjukkan oleh pelatih Jepang di AFF tapi, ya kan? Atau di Piala Dunia ya? Oh, Piala Dunia, AFF dia pelatih Jepang tapi pelatih Singapura. Nah dia itu melakukan permintaan apa dulu? Timnya sudah tampil bagus tapi tetap kalah. Dia dengan menghormat. Jadi hormatnya berapa derajat? Itu ada aturannya. Ya 90 derajat. Kalau hormat itu tidak begitu menunduk, tapi kalau perasaan bersalah itu kalau nggak salah menunduk sampai itu. Ya kan? Ada gambarnya. Bagus kalau kamu ada gambarnya malah lebih bagus. Lanjut di kelompok berapa yang belum bisa monitoring? 3 ya? 3 atau 4? 4 ya? 4 mana 4? Nanti kalau sudah langsung saya buat PDM, buat PPT, langsung kirim di WA group untuk portofolio. Ini ya, apa? Bidang ini kebijakan Jepang, bidang sosial, budaya, pelayanan. Sosial contohnya apa? Sosial contohnya dan sini ada sekolah dasar, SMP dan SMA, perguruan tinggi, lalu sudah juga ada pendidikan tenaga usaha, lalu tetangga, lalu Bidang Maru dan lagu Tinggi Gayo yang ditulis. Oke. Berarti nanti waktu presentasi sekitar 20 menit atau 30 menit. Oke, pokoknya paling lama 5 menit.
Ya, jadi kan presentasi semua dulu, baru satu kelompok wajib tanya satu. Itu buat kelompok lain, saling bertukar informasi atau saling menanyakan, saling menguji hasil. Agar apa? Kalian bisa selain menarik kesimpulan, kalian bisa memberikan masukan atau feedback positif untuk kelompok yang lain. Kelompok 5. Yes. Ya nanti apa namanya? Kan bisa pertanyaannya dulu apa gitu. Misal semua presentasi, jadi ada 5 pertanyaan barangkali dan pertanyaannya bersama. Kita kesimpulan misal pertanyaan mengenai organisasi. Organisasi itu kelompok siapa tadi organisasi sekarang kamu ya? Ya organisasi. Nah, sama seperti di bidang politik ekonomi itu ada organisasi kan sama. Nah, jadi nanti dijawab kalau sudah terjawab sudah. Ini kelompok 5 kelompok 5 tadi mana? Yang belum saya monitoring guys. Mati siapa? Kalau sudah yang mana? Jangan banyak-banyak ya, nanti presentasi waktunya soalnya kita cuma berapa menit? 20 menit atau 30 menit gitu. Jadi ini jam kurang berapa? Ya kalau bisa ini kalau sudah apa ya sebagian besar sudah dikirim dulu deh di grup. Kalau sebagian besar sudah dikirim dulu jadikan PDF atau langsung itu PPT agar cepat dikirim di grup nanti presentasi. Yo, kalau login nggak login. Ayo loginnya. Apa? Kok terus? Ayo login masuk lagi di grup kelas. Kalian masuk lagi di grup kelas. Ini untuk presentasi nanti. Sing komputer ini. Hah? Aku kah? Aku kah? Ya. Yuk, kalau sudah langsung di save aja. Nggak harus selesai sih. Soalnya waktu kita ini terbatas. Nanti yang item penting-pentingnya aja, ya, yang inti-inti pokoknya aja bisa presentasi di sini. Bismillah, kalau saya berbongkar. Besok Bisa marah. Mungkin pakai kantor kali presentasi. terus wajib di kapan gitu. Iya. Ya wes Bang. Ya udah. Terus nggak apa-apa. Ya tapi tetap saya butuh asiknya. Iya. Di grup. Dan dalam presentasinya di apa? Doakan Papa. Lanjutkan dengan email. Lanjutkan dengan email. Oke, saya balik. Semoga nggak mati. Saya takutnya mati soalnya biasanya. Aduh, mati nggak? Nggak ya? Nggak. Oh, mending tak balik ini aja. Tapi ini nanti mati. Jangan. Jaga gini aja nggak apa-apa. Nanti mati soalnya aku lali. Udah, gini aja. Ini kamera depan ya, Mbak? Nggak apa-apa, makanya tak untuk PowerPoint ini. Ya, ini kelihatan nggak? Di kamera ini kelihatan nggak? Saya cek dulu. Langsung kirim di itu untuk presentasi di sini yang sudah. Ini sudah saya nilai lagi untuk nomornya. Itu mau tidak nggak Pak? Saya biasanya presentasi. Masuk tidak untuk presentasi nggak selesai. Jadi gue ya. Ya, berarti di sini. Terserah kalau itu yang berbeda. Waduh, ini oke, itu dipindah untuk presentasi.
Berarti kan ini untuk ya presentasi taruh sini nggak apa-apa atau saya sini pokoknya sini itu kelihatan ininya di nggak di sini. Oke. Kurang ya, yang satu untuk yang satu menjelaskan, yang satu operatornya itu ya. Yang satu yang saya LKPD. Terus kamu zoom dulu. Aduh. Yuk bisa dimulai biar ini waktu sudah menunjukkan jam 9 kurang. Oke, nanti waktunya biar pas. Kalian presentasi biar uji hasilnya biar kalian lebih kuat. Yang sudah bisa maju dulu. Sepertinya tadi kelompok yang maju sudah dikirim dulu di ya, di sini udah dibuka di WA kelas ya, diatur ya. Ya ini ya LKPD-nya jangan lupa. Jadi kalian ini biar bisa selesai semua harus bisa bagi tugas, bisa manage tugasnya dengan baik. Tujuan dibuat kelompok, jadi 2 orang finishing di sini, 2 orang atau 3 orang di LKPD. Bisa diskusi apa terus ditulis di sini. Ya, nggak apa-apa. Yuk, ayo siapa yang sudah bisa dimulai? Kalian di fase uji hasil ini, jadwal monitoring, uji hasil. Oke, kita ke tahap uji hasil. Habis itu kita evaluasi di apa namanya? Tadi di Google Form. Berarti ini aplikasi yang digunakan rata-rata Canva semua. Yang Canva, kelompok Canva, kelompoknya semuanya pakai Canva. Berarti semuanya pakai Canva ini. Oke. Ya kita gak ketok nih. Sing ini. Sing ini lah. Ini kurang jelas, Pak. Sini. Udah. Gambar kan ini. Oke, silakan sambil saya nilai hasil dari saya nilai lagi. Jadi ada beberapa aspek yang dinilai dari keaktifan hasil. Mungkin ambil kursi aja, ya berdiri ya. Berdiri di sebelah ini, ya di sebelah monitor LCD. 2 orang boleh kiri kanan atau nah itu. Oke, Bismillah. Presentasi kelompok apa? Ya, kelompok kedatangan Jepang. Oke, nah itu biar bisa nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nutupi mata kamu juga sakit nanti di bawah aja nggak apa-apa. Sebelumnya mohon izin kami Kamu dari kiri kanan juga nggak apa-apa sih. ini. Ya, kamu kanan sebelahnya itu nggak apa-apa. Berarti yang presentasi ini loh, yang pinggir gini loh. Oh enggak, ada berdiri sebelah sini loh. Sini loh ya. Sini kamu sini. Kamu sini. Nah. Oke, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin untuk mempresentasikan hasil kegiatan kami, yaitu
mengobservasi terkait kedatangan Jepang. Jadi dari kelompok 1 menganggotakan saya Nanda Arisyanugro, biasa dipanggil dari absen nomor 26. Saya Kaira Najibazara Purnama dari absen 15. Jadi ini teman-teman kita dari absen 1 ada Denya, terus absen 3 ada Amanda, absen 11 ada Zakia, Farah Najwa Yogia, absen 24 ada Nabila Pratika, dan ada Nanda 26. Baik, mohon di sini pada teman-teman semua untuk memperhatikan materi yang akan disampaikan. Terima kasih. Ya, ini ada mind map-nya. Nanti kita membahas ini semua. Nanti ada latar belakang, terus ada jalur masuknya Jepang, terus ada tokohnya, ada masuk dan keluarnya Jepang, terus ada dampak negatif sama dampak Agak cepat ya, ya. 5 menit ya. Nah, ini jalur masuknya Jepang, jalurnya ada merah-merah ini. Ini merah. Ini juga. Oke. Lanjut. Nah, ini ada kedatangan Jepang, latar belakangnya ini. Bacakan sedikit. Saya bacakan sedikit ini latar belakangnya. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia berawal dari keinginan mereka untuk mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya. Keinginan ini ditunjukkan melalui serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor, Kepulauan Hawaii pada 8 Desember 1941. Jepang bertujuan untuk melakukan Asia Pasifik, dan ini ada dampak positif sama dampak negatifnya. Ya, bisa dibaca sendiri. Terus ini ada masuknya Jepang ke Indonesia tanggal 11 Januari 1942. Jadi serangan ke Pulau Hawaii ini Jepang pada tanggal 11 Januari langsung masuk ke Indonesia. Terus Jepang menyerah dari Indonesia atau pulang ke Jepang sendiri pada tanggal 15 Agustus 1945, di mana 2 hari sebelum Indonesia merdeka. Nah, ya itu materinya, lainnya bisa dibaca sendiri dampaknya dari sama. Nah, ini ada tokoh-tokoh yang berjuang secara kooperatif pada masa pendudukan Jepang. Ada Soekarno, ada Bung Hatta, Dede Cendrawasih, sama Kiai Haji Mas Mansur. Nah, ini mereka berkooperatif, kayak berjuangnya dalam manut demokrasi ya, kayak ini ya Soekarno dan Hatta. Ya Soekarno kan ikut PPKI, Muhammad Hatta juga. Ya begitu, sekian. Terus udah sampai segitu aja, ada yang ditanyakan? Bukan satu biar kita efisiensi waktu, soalnya belajar dari sebelum materi yang pernah saya sampaikan itu waktunya mepet. Silakan berikutnya kelompok 2 biar urut. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 3 orang ya yang maju, 2 orang menyelesaikan LKPD. 3 orang maju, 2 orang LKPD, 1 moderator, 2 ya kalau bisa harus, kalau enggak ya ada apa-apa. Tapi diusahakan yang sudah maju sudah agak cepat. Yang satu sana biar kanan juga biar. Video. Ada kan video belum? Loh, kok ini? Bro, emang ini? Salah bisa. Cara menampilkannya mungkin kamu buat bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak apa-apa, video nanti di pause gitu nggak apa-apa.
Yuk. Itu bisa. Oh, masaknya ya. Nanti hasil dibagikannya dikirim di WA group ya, di WA kelas ya. Untuk saya nilai ya. Oke, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat pagi untuk Bapak YBH dan juga selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Baik teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2. Saya Aisyah Waryana Italia, absen 2. Saya Umi Aimana, absen 34. Saya Agustina Kirana, absen 7. Dan juga ada teman-teman kami yaitu absen 6 ada Areta Cecilia, absen 33 ada Sweta, dan juga absen 20 ada Nilai Felicia. Presentasi yang akan kami sampaikan pada kali ini bertemakan tentang peristiwa propaganda Jepang yang menitik beratkan pada gerakan 3A. Untuk slide ketiga akan dibacakan oleh rekan saya yaitu Aimana. Di sini kita akan menjelaskan propaganda Jepang yang berisi tentang latar belakang, tujuan, dan gerakan 3A. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Auliska. Propaganda adalah salah satu bentuk komunikasi yang digunakan sebagai media untuk memperluaskan suatu keyakinan atau doktrin. Propaganda Jepang latar belakangnya adalah Jepang melakukan propaganda Jepang jauh sebelum Jepang datang ke Indonesia. Pada tahun 1917, misalnya Jepang menjalin kerjasama dengan perusahaan minyak asal Inggris yaitu Anglo Petroleum menjanjikan perjanjian kerjasama ini kemudian memberikan Jepang akses untuk bersentuhan langsung dengan wilayah Indonesia, khususnya Tarakan di Borneo bagian utara. Oleh sebab itu, ketika Jepang datang ke Indonesia pada tahun 1942, Jepang secara resmi menguasai Indonesia sejak tanggal 8 Maret 1942 dan semakin gencar melakukan propagandanya di Indonesia. Tujuan Jepang melakukan propaganda adalah untuk membawa rakyat Jepang dan rakyat Asia berpartisipasi secara aktif menuju garda depan bersama dengan pemerintah militer Jepang. Lantas, propaganda apa saja yang dilakukan Jepang untuk menarik simpati rakyat Indonesia? Pada dasarnya, propaganda yang dilakukan oleh bangsa Jepang ada dua, yaitu propaganda saudara tua yang sebagai berikut. Jepang mengaku sebagai saudara tua Indonesia. Sebagai saudara tua, Jepang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda dan bersedia memperbaiki nasib rakyat pribumi. Propaganda itu terus dilakukan untuk menggerakkan dukungan rakyat Indonesia. Nah, kali ini kami tidak akan membahas secara detail tentang propaganda saudara tua. Akan tetapi, propaganda yang akan kita sampaikan yaitu gerakan 3A. Berikut ini materinya. Gerakan 3A ini dipimpin oleh Dr. Syamsuddin dan dibentuk pada tanggal 29 April 1942 tepat dengan Hari Nasional Jepang yaitu kelahiran Kaisar Hirohito. Kemudian tujuan dari gerakan 3A ini yaitu menarik simpati rakyat Indonesia, memberikan jaminan keamanan bagi rakyat Indonesia, meyakinkan bangsa Indonesia bahwa Jepang negara terkuat di Asia, dan juga menarik simpati para pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Selain itu, isi dari gerakan 3A yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pemimpin Asia, dan juga Nippon Cahaya Asia. Akhirnya, akhir dari gerakan 3A ini yaitu gerakan 3A pertama kali melakukan kegiatan di Surabaya. Tetapi gerakan 3A ini kurang mendapat perhatian rakyat. Gerakan 3A saat itu dianggap terlalu menonjolkan Jepang dan juga gerakan kebangsaan. Alhasil, gerakan 3A umumnya dibenci banyak orang karena lebih banyak menggolong daripada menolong. Akhirnya, dibubarkan pada September 1942 oleh pemerintah militer Jepang dan dijadikan dengan negara. Slide selanjutnya.
Untuk sesi pertanyaan, Nanti. waktunya nanti ya. Ya lanjut ya, biar kita bisa pas waktunya untuk sampai evaluasi. Kelompok 3, tepuk tangan buat kelompok 2. Rata-rata semuanya bisa memahami ya maksud dari pembelajaran proyek kali ini kan? Ya silakan. Ini kebijakan Jepang bidang politik ekonomi ya. Ayo, semoga waktunya pas ya. Harus evaluasi. Wis, yang paling penting nanti evaluasi sebentar dari Mas Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang kami hormati Pak Yudi selaku guru pengampu mata pelajaran sejarah Indonesia serta teman-teman semua yang kami sayangi. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 3 yang akan menyampaikan materi tentang kebijakan Jepang di bidang ekonomi dan politik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Silvia Olga Aruna, absen 31. Perkenalkan. Perkenalkan, nama saya Maurina Rulina Juel, nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Kinanti Maidus Makarno, nomor absen 16. Dan ketiga teman kami yang bernama Adini Biaripa, absen 5. Dan Afsar Sribda Kamilia, absen 8. Nafisa Husnaini Haryono, absen 25. Langsung saja kami mulai presentasinya. Yang pertama adalah kebijakan Jepang di bidang politik. Di sini ada 4. Yang pertama, bidang ekonomi. Di sini yang pertama perluasan area persawahan, yang kedua pengawasan terhadap pertanian dan perkebunan, yang ketiga wajib serah padi, dan yang terakhir peningkatan produksi padi. Satu ada di sini dong. Ada di Selanjutnya adalah kebijakan Jepang di bidang politik. Yang pertama adalah penghapusan segala bentuk organisasi di Indonesia. Pembentukan pasukan militer, adanya perubahan yang mendasar dalam sistem hukum. Dijalankan politik dumping, melakukan seikere setiap upacara bendera penghormatan ke arah Tokyo dengan menundukkan badan 90 derajat. Lalu struktur pemerintahan sesuai keinginan Jepang, misalnya desa dengan ku, kecamatan dengan so, kabupaten dengan ken, dan sebagainya. Berikut dampak kebijakan ekonomi, dampak positif. Didirikannya koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Diperkenalkannya sistem baru pertanian yaitu line system. Sistem ini akan memberikan pengaturan bercocok tanam yang efisien sehingga akan meningkatkan produksi pangan. Berikut dampak kebijakan ekonomi. Dampak negatif, Jepang mengeksplorasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan perang. Jepang mengambil secara paksa makanan, pakaian, dan pembekalan lainnya dari rakyat Indonesia tanpa kompensasi. Berikut dampak kebijakan politik. Dampak positif, melarang penggunaan bahan bahasa Belanda, memperbolehkan bahasa Indonesia sebagai bahasa bahasa. Dampak negatif, dilarangnya kegiatan politik dan dibubarkannya organisasi politik yang ada. Dilarangnya segala jenis rapat yang menyangkut politik. Berikut adalah gambar ilustrasi dari materi yang kami sampaikan. Ya, lanjut, tepuk tangan. Yang kami sampaikan bermanfaat
bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, kelompok selanjutnya. Kalau udah salah kelompok apa ya? Ya, kebijakan yang sosial, budaya, pertahanan. Jadi ingat polek sosbud dan kam, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, keamanan. Itu ada semua. Ini masih 2 kelompok lagi setelah ini ya. Ini kalau bisa enggak sampai 5 menit ya, 3 menit ya. Sampai aja, Pak. Ya. Terima kasih. Ya. Jadi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami mengenai materi kebijakan depan di bidang sosial, budaya, dan keamanan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Marcela Putri-Atas, saya di nomor absen 12 dan di samping saya ada Salma Widya Aulia dari absen 30. Dan Dan perkenalkan, nama saya Jadi Ramadhan Praetno dari absen 14. Dan anggota kelompok kami yang lainnya adalah Intan, Pertama, Mas David, juga para Indra. Next. Jangan lupa hasil downloadannya nanti dikirim di WA Group. Berikut kebijakan dari pekerjaan kalian. bidang sosial, budaya, dan keamanan yang akan dijelaskan oleh Sofina dan juga Gadi. Kebijakan bidang sosial. Yang pertama, hanya bendera Hinomaru dan lagu Kimi Gayo yang boleh dipergunakan di hari besar. 1 April 1942 ditetapkan wajib menggunakan lagu Jepang. Kebijakan sosial di bidang pendidikan seperti sekolah dasar, Sotoku, Jugako, dan perguruan tinggi, dan diwajibkan merayakan hari raya Tenkosaku, membentuk rukun tetangga, dan pembentukan tenaga kausa. Kebijakan di bidang budaya. Jepang. Kebijakan di bidang keamanan. Iya tadi. Coba ilmu dewa, Pak. Ya. Kebijakan di bidang budaya. Jepang melarang penggunaan bahasa Inggris dan Belanda. Jepang memberikan keleluasaan dalam menggunakan bahasa Indonesia. Seluruh media komunikasi Indonesia dikendalikan oleh Jepang. Berbagai karya sastra harus mengedepankan militer Jepang. Mendirikan tempat pusat kebudayaan bernama Keimin Bunka Sidoso. Dan kebijakan di bidang keamanan. Yang pertama, semua partai politik dibubarkan oleh Jepang pada tahun 1939 yang diperbolehkan berdiri keagamaan. 2. Dilaksanakannya Romusa yang dilaksanakan pada beberapa negara jajahan Jepang.
Jepang membentuk organisasi militer dan non-militer, yaitu Seineiden, Keijoden, Fujinkai, dan Heiho. Dan juga memobilisasi rakyat Indonesia untuk membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok organisasi bentukan Jepang ya. Ya, kelompok organisasi bentukan Jepang. Langsung saya kasih waktu paling lama 5 menit untuk presentasi. Bukan paling masih lama. Kalau masih lama dilewati ke kelompok selanjutnya dulu. Ya. Ayo kurang 2 kelompok lagi, terus kita evaluasi untuk kuisnya nanti di Google Form, di WA Group bisa kalian kerjakan setelah ini. Waktunya mengerjakan kuis 5 menit, kalau itu waktunya sudah tinggal 15 menit, pas nih 5 menit evaluasi, 10 menit untuk kelompok ini paling lama. PDA apa PPT? sebenarnya Itu aja, Mas. Enggak apa-apa. Slide-nya itu aja biar nanti di jadi unduh itu loh. Unduh itu. Tampilkan Dari video. Kalian ini. Nah, ini atau apa sekarang. Nah. Dan langsung yuk presentasi, waktunya entah belum ini proses mundur dulu lama. Kan mana harus tunggu satu. Ya, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Yuraki Nagageni dan saya Faras Ivanel Ramadhani absen 13 dan saya Fauzan Dwi Rambang absen 29. Juga kelompok kami ada beranggotakan Arleta dan Amelia. Langsung materi juga gitu. Jadi di sini kami akan menyampaikan tentang organisasi bentukan Jepang. dan di organisasi yang dibentuk Jepang ada 3. Dan yang pertama adalah sosial kerakyatan. Yang pertama yang dibentuk oleh sosial kerakyatan adalah tenaga rakyat. Yang kedua MIAI dan Masyumi. Yang ketiga Hokokai. Dan tujuan dari ketiganya adalah yang pertama dari pusat tenaga rakyat ini saat biasa, dan MIAI dan Masyumi ini yang kedua, dan Hokokai yang ketiga ini, dan dipimpin oleh pusat tenaga rakyat dipimpin oleh 4 serangkai, MIAI dan Masyumi dipimpin oleh Kyai Haji Hashim Ash'ari, dan Hokokai dipimpin oleh Jenderal Makichi Harada, dan dibentuk pada 16 April, November, dan 8 Januari 1944. Dan yang kedua adalah semi militer.
Di sini ada lima organisasi yang dibentuk di militer. Yang pertama ada Seinedan, yang kedua Kei Bodan, yang ketiga Shui Shintai, yang keempat Fujinkai, dan yang kelima Hasbuo. Dan di sini ada penjelasan dari organisasi yang telah dibuatnya. Bisa kalian baca. Ini ada tujuan, pemimpin, dan kapan dibentuknya. Dan kemudian di militer ada dua organisasi yang dibentuk. Yang pertama adalah Heiho. Di sini ada penjelasannya kapan dibentuknya. Dibentuk pada tanggal 2 September 1942. Dan yang kedua ada tujuannya. Bisa kalian baca. Dan yang ketiga anggota-anggota penting yang berada di Heiho. Yang keempat, mengapa alasan Heiho dibubarkan. Dan yang kelima, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Heiho. Dan yang keenam, jumlah pasukan Heiho. Dan selanjutnya yang berada di militer adalah kita. Di sini dibentuk pada tanggal 13 Oktober 1943 dan dipimpin oleh Gatot Mangku Praja. Dan bertujuan untuk memenuhi kepentingan peperangan Jepang di Lautan Pasifik dan untuk membela Indonesia dari serangan penduduk pasukan sekutu dan dibubarkan pada 1945. Sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Kelompok terakhir, terus sekaligus penutup sekaligus ada pertanyaan di kelompok terakhir. Nanti sekali yang menjawab nggak harus kelompok yang di depan, tetapi yang tadi sudah maju pertanyaan diajukan. Yuk lanjut kelompok terakhir. Ya ini terakhir kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membahas tentang kekalahan Jepang. Kami memperkenalkan dari kelompok kami. Next langsung udah. Kelompok udah. Ya kenal. Ini itu malah peristiwa kekalahan Jepang. Benar seperti itu yang aku Peristiwa kekalahan Jepang dari 6 dan 9 Agustus, dua kota penting Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, dibom atom oleh pihak sekutu. 14 Agustus 1945, Jepang mengumumkan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pengumuman kekalahan perang Jepang tersebut menandai terjadinya kekuasaan di Indonesia. Golongan pemuda menginginkan suatu pernyataan kemerdekaan yang dramatis dan keluar dari bayang-bayang pemerintah penduduk Jepang. 16 Agustus 1945 terjadinya peristiwa Rengas Dengklok di mana Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan pemuda dari rumahnya di Jakarta. Soekarno-Hatta dan perwakilan generasi tua akhirnya setuju untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia yang dilaksanakan di kediaman Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 58. Berikut peristiwa kekalahan Jepang. Tokoh ada Jenderal Anami, Kaiser Hirohito, dan Soekarno. Berikut latar belakang dari kekalahan Jepang.
Berikut peristiwa kekalahan Jepang. Jepang secara resmi menyerah dan masyarakat pada 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang diumumkan secara langsung oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio nasional. Berikut faktor penyebab kekalahan Jepang dalam perang Pasifik. Ini dibaca sendiri ya, teman. Oke, Sekian dari ada pertanyaan. Mungkin dua aja untuk kelompok mana gitu. Dua saja ya. Amanda berdiri. Pertanyaan pada kelompok siapa? Izin bertanya pada kelompok Ya. Pertanyaannya, mengapa Indonesia sangat menarik dengan Jepang dalam bidang ekonomi? Kelompok 3. Kelompok apa itu kelompok 3? Kebijakan politik dan ekonomi. Nah, kebijakan politik dan ekonomi. Berikutnya, dua penanya. Tanya ke kelompok mana? Ya, satu tak? Ya, nggak apa-apa karena waktunya kita untuk evaluasi sudah habis. Oke, mohon dijawab. Kelompok 3. Ini menjawab pertanyaan dari Amanda. Akan jelaskan. Sebab Indonesia merupakan kepulauan yang begitu kaya akan berbagai hasil bumi, pertanian, tambang, dan lain-lainnya. Membuat Jepang sangat tertarik untuk datang ke Indonesia dalam bidang ekonomi. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kalian semua. Sebelum kita tutup atau kita umpan balik dari ini, buka WA grup kalian. WA grupnya coba kalian buka. Itu ada apa namanya? Bisa kalian buka di WA grup kalian. WA-nya bisa kalian buka ya. Nah, itu di Google Form bisa kalian kerjakan. Ya. Oh gitu, perlu izin. Waduh, saya sebentar. Akhirnya ada tulisan perlu izin ya. Oke, kalau gitu sebentar saya edit dulu. Oke. Perlu izin. Nyatanya saya apa nih? Saya mengizinkan mereka mengganti di mana nih? Di Google Form-nya. Oke, jam berapa ini? Pas. Oke. Google Form-nya kita tutup dulu ini. Nanti yang setelah saya tutup itu kalian bisa kerjakan lagi. Sekarang ini kita tarik kesimpulan dulu dari pembelajaran ini. Apa yang kalian pelajari dari pagi hari ini? Tolong bisa Anda lagi. Yes, ya Mama. Izin menjawab, Ya. kesimpulan yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran sesuai tujuan pembelajaran adalah: 1. Kita dapat mengetahui latar belakang kedatangan Jepang. Yang kedua, kita dapat menjelaskan propaganda Jepang. Yang ketiga, kita dapat menyebutkan berbagai kebijakan Jepang di berbagai bidang. Yang keempat, kita dapat memahami organisasi pembentukan Jepang. Yang kelima, kita dapat menjelaskan peristiwa kekalahan Jepang. Ya. Oke. Terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas kebijakan Jepang sampai Indonesia merdeka, ya itu, dan kalian harus bisa mempelajari dari peristiwa itu, bagaimana kita bisa berjuang menjadi negara yang merdeka. Itu perannya golongan muda loh. Ini kalian termasuk golongan muda loh, dan itu ya yang apa namanya bisa saya sampaikan di pertemuan pada pagi hari ini.
sekian dari saya. Yang nanti ketika kita evaluasi di Google Form nilainya kurang, kalian bisa membaca materi ini. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berdoa dulu. Berdoa. Ini doa. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih atas kesempatan. Saya ingin kalian ucapkan terima kasih pada Universitas Muhammadiyah Purwakarta 123. Terima kasih Universitas Muhammadiyah Purwakarta jadi semua. Oke, saya ingin ya. Oke, kita langsung. Terima kasih Universitas Muhammadiyah Purwakarta. Tepuk tangan. Terima kasih Bu Mugi, Pak Arifin. Pak Yudi nggih. Oke. Sudah selesai nggih, Pak Yudi? Sampun, Bapak. Nggih, baik. Terima kasih. Tadi saya agak telat sedikit karena ada Oke, Bapak. jadi jam 8.15 baru masuk tadi. Siap. Matur nuwun. Monggo Pak Yudi menawi akan diakhiri nanti bertemu kembali waktu refleksi ya. Nggih.